Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Tentang masalah kondisi batin. Di sana ada hati yang sehat dan di sana ada hati yang sakit. Bukti bahwasanya di sana ada hati yang sakit, Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat menyebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit dalam dirinya. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan fi qulubihim rijsun. Di hati mereka ada rijs, ada najis. Kemudian najis itu semakin bertambah. Sehingga ada kondisi manusia yang hatinya penuh dengan kotoran. Yang kotoran itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyakit hati. Dalam ayat yang lain digambarkan oleh Allah taala sebagaimana layaknya kotoran. Demikian pula ada orang yang hatinya sehat. Orang yang hatinya sehat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertambah nilai ketenangan dalam batinnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan orang ini semakin bertambah imannya. Contohnya firman Allah taala, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk semakin bertambah iman mereka, ma'a imanihim, di samping iman yang ada pada dirinya. Sehingga hati yang sehat, hati yang baik, dengan keberadaan as-sakinah yang Allah turunkan, maka iman itu semakin bertambah. Ini contoh gambaran hati yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sana ada hati yang baik dan di sana ada hati yang buruk. Efek samping dari hati yang baik dan hati yang buruk. Apabila orang itu memiliki hati yang baik, maka ketika diberi sesuatu yang rasanya nikmat bagi hati, yang disebut oleh para ulama sebagai nutrisi bagi batin. Apa itu Pak bentuknya? Ilmu. Maka dia bisa menerima dengan baik. Sebaliknya bagi orang yang punya penyakit dalam hati, ketika dia diberi ilmu, hati itu menolak. Ibaratnya kata sengatan Bapak Ibu. Orang itu kalau sehat, makanan akan terasa nikmat dan bisa dirasakan sesuai dengan rasanya. Sing gurih rasane gurih, sing legi rasane legi, sing manis rasane manis, asin rasam asin. Kenapa? Karena piyambake sehat. Tapi nek wonten tiyang niku sakit, napa mawon rasane napa? Pahit. Dikasih soto rasane pahit, dikasih sate nggih pahit, siti tambah pahit. Sebab manusia ketika dalam kondisi sakit, walaupun itu lezat, maka terasa pahit. Itulah kondisi badan hamba. Sehingga seorang hamba yang dalam keadaan sakit, nikmat tidak terasa nikmat. Sesuatu yang lezat tidak terasa lezat. Demikian pula batin seorang hamba yang sakit, sesuatu yang seharusnya itu nikmat, tidak bisa dirasakan sebagai kenikmatan. Iman itu kata Nabi SAW punya aroma lezat. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Daqa ta'mal iman." Seseorang bisa merasakan lezatnya iman. Dalam hadis yang lain, "Thalathun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal di mana ketika ada pada diri seseorang, dia bisa mendapatkan lezatnya iman. Sehingga iman digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang lezat. Tapi ini berlaku bagi mereka yang hatinya sehat.
Tapi bagi orang yang hatinya tidak sehat, orang yang hatinya sakit, sesuatu yang lezat justru terkadang jadi berat. Nun sewu, salat niku nikmat boten, Pak? Jenengan nalikane nglakoni salat itu merasakan nikmat atau merasakan siksa? Kadang ada sebagian orang yang salat ora betah. Wonten, Pak? Nalikane salat tarawih baru takbiratul ihram sing dipikir kapan salam salat witir. Sehingga dalam pikiran dia kapan selesai, kapan keluar dari ibadah salat ini. Sehingga ada sebagian orang yang ketika ngelakoni ibadah dia tidak bisa menikmatinya, bahkan seperti rasanya tersiksa. Padahal Nabi SAW, salat itu tempat beliau untuk merasakan kenikmatan batin. Nabi SAW pernah mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini bis salat. Dijadikan ketenangan hatiku itu ada dalam salat. Sehingga beliau ketika punya masalah, pelarian yang beliau gunakan adalah menghadap Allah dengan melaksanakan salat. Sebagaimana keterangan sahabat Jabir bin Abdullah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jadzabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau punya masalah besar, itu beliau sallallahu alaihi wasallam melakoni salat. Sebab di tempat salat itu beliau bisa merasakan ketenangan, beliau bisa merasakan kenyamanan, sehingga bagi beliau salat adalah tempat untuk merasakan kelezatan batin. Ibarat kita ya, kalau orang lagi suntuk, lagi punya masalah, biasanya larinya kemana? Tempat wisata, jalan-jalan ke Solo, nanti ke mall, atau jalan-jalan kemana. Karena dia ingin menenangkan batinnya dengan melihat sesuatu yang dia sukai. Padahal bisa jadi itu justru semakin menambah penyakit bagi hatinya. Karena adanya banyak maksiat yang dilakukan. Ada orang misalnya stres, mikir pekerjaan, lalu ngejak bojone jalan-jalan ke Solo Safari. Lihat kewan, Pak. Nyawang kewan luwih disenengi timbangane nyawang garwane nggih. Sehingga kadang dia lihat gajah, dia lihat macan, dia lihat binatang, dia merasakan kesenangan. Itulah manusia dalam kondisi biasa. Ketika aktivitas batinnya itu tidak dikendalikan dengan rasa cinta kepada Allah, maka dia senang dan sukanya lebih diwarnai oleh hawa nafsu. Tapi berbeda dengan mereka yang batinnya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Ketenangannya diletakkan pada ibadah. Nabi SAW bisa merasakan ketenangan ketika kapan? Beliau sedang melaksanakan salat. Makanya pada waktu beliau punya masalah, kana Nabi SAW idza jadabahu amrun shalla. Kalau beliau punya masalah, maka yang beliau lakukan bukan jalan-jalan, Pak. Salat. Dengan kedekatan kepada Allah itulah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikrullah maka batin seorang hamba akan bisa menjadi tenang. Ini contoh gambaran hati yang sehat. Sehingga ibadah yang itu sesuatu yang lezat, ketaatan sebagai sesuatu yang nikmat, termasuk iman sebagai sesuatu yang menyenangkan, dia bisa rasakan rasa manisnya, dia bisa merasakan kelezatannya. Nah, yang kayak gini hanya bisa terjadi bagi mereka yang hatinya sehat. Tapi kalau ada orang yang hatinya sakit, ibarat orang yang punya badan yang sakit, diparingi panganan sing enak, rasane pahit. Dijak sholat, berat. Nek wis mlebu bulan Ramadan, kapan bodo? Itu baru masuk tanggal 1 Ramadan, sing dipikir kapan bodo. Nyun sewu nggih. Biasanya persiapan masyarakat itu lebih banyak persiapan bodo atau persiapan poso. Yang dipersiapkan yang mana, Pak? Persiapan bodo. Sehingga orang nyambut gawe, ya apa toh tabungan gue persiapan bodo. Sing dipikir niku bodo, Pak. Yang dipikir adalah bagaimana bisa berhari raya. Sehingga pada waktu masuk bulan Ramadan pertama,
Kadang dia sudah memikirkan kapan hari raya. Itulah kondisi kita. Baik, selanjutnya apa yang menyebabkan batin itu bisa menjadi sakit? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian fisik kepada hamba. Demikian pula Allah juga memberikan ujian batin kepada para hamba. Ujian fisik rupanya apa, Pak? Ujian fisik ada yang bentuknya sakit, ada yang bentuknya kecelakaan, ada yang bentuknya dikurangi sebagian hartanya, ada yang bentuknya dikurangi salah satu anggota keluarganya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan diberi rasa takut, dengan diberi rasa lapar. Sehingga ada orang yang mengalami situasi ketakutan sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Contohnya apa, Pak? Saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka dalam situasi perang, mereka mengungsi di tempat yang lain dalam keadaan tidak bisa mendapatkan keamanan. Sehingga waktu beraktivitas nggak bisa, mereka hanya bisa berdiam di satu tempat tertentu. Karena rasa aman dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja jamaah, kalau berada di masjid ini, kalau kemudian di samping kanan kiri ada banyak sekali tembak dan bedil, kira-kira jenengan bisa tenang nggak? Mungkin nggak tenang. Jangan-jangan nanti ada bom yang meledak, jangan-jangan nanti ada senjata yang mengenai kita. Makanya rasa aman itu nikmat yang luar biasa. Allah kasih ujian bagi para hamba dengan Allah cabut sebagian rasa aman. Kemudian ada juga orang yang mengalami kelaparan. Dalam posisi ketika dia nggak duit-duit, nggak punya harta, sampai menyebabkan dia itu kesulitan untuk mendapatkan makanan. Alhamdulillah, Sragen termasuk lumbung padi. Sehingga kita bisa mendapatkan sumber makanan yang melimpah. Dulu mungkin Bapak Ibu masih mengenang ya, yang ketemu dengan zaman Jepang, ketemu dengan zaman PKI, panganan larang, tur susah. Banyak orang yang mengalami suasana kelaparan. Yang nyom-nom nggih mung entuk ceritane tidak pernah mengalami. Baik. Demikian pula ujian-ujian yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi hamba berupa ujian fisik. Ada juga ujian yang berupa batin. Apa sih bentuk ujian batin itu, Pak? Ujian batin adalah hamba itu diuji dengan adanya yang disebut dengan fitnah. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah ini bisa menyebabkan orang itu jadi tidak istiqomah untuk menjadi mukmin yang baik. Rupanya apa nih kau? Fitnah mana Pak? Syubhat. Yang setunggalin apa Pak? Syahwat. Apa tadi? Ada fitnah syubhat, fitnah syahwat. Mulai. Apa yang dimaksud dengan fitnah syubhat? Fitnah syubhat adalah penyimpangan dalam beragama. Baik penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan dalam masalah cara ibadah, maupun penyimpangan dalam masalah prinsip yang lainnya. Contoh penyimpangan dalam masalah akidah. Yang saya ada yang bisa menyebutkan contoh penyimpangan dalam masalah akidah. Contohnya apa? Apa Pak? Keyakinan kesyirikan. Misalnya, ada orang punya pemahaman tentang masalah kesyirikan. Dia punya keyakinan, nek awakmu pengen sugih, kowe kudu teko ning Kemukus. Kalau di sana melakukan praktek dan ritual tertentu, mulai-mulai nambahi utang.
Sehingga ada orang yang punya keyakinan seperti ini, dan keyakinan kayak gini Pak, kadang dia itu menancap dalam batin, dikandani orang mempan. Berarti dia punya fitnah apa? Syubhat, yang menyebabkan dia bertahan kepada perbuatan kesyirikan dan tidak mau meninggalkannya. Ada orang punya keyakinan Allah punya anak, padahal Maha Suci Allah dari prinsip seperti ini. Bagaimana mungkin Allah punya anak dan dia telah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Mereka yang punya keyakinan Allah punya anak, coba dikandani, Allah itu tidak punya anak. Mana mungkin ada anak untuk Allah, padahal dia tidak punya istri. Tapi bisa berubah nggak? Dia nggak bisa berubah, tetap bertahan. Bahkan kadang ngeyel. Maka orang kalau sudah punya fitnah syubhat, dia ketika diberitahu nggak mempan. Sebab itu menjadi ideologi dan keyakinan dalam hatinya. Dan puncak dari fitnah syubhat adalah munculnya Dajjal. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu al-a'war ad-dajjal. Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia ngasih peringatan kepada masyarakatnya akan hadirnya seorang a'war, yaitu Dajjal. Kenapa para nabi mengingatkan keberadaan Dajjal? Sebab ini merupakan fitnah terbesar. Kenapa disebut sebagai fitnah terbesar? Karena fitnah Dajjal itu merusak iman seorang hamba. Dia ngaku Tuhan dan dia punya bukti-bukti, sehingga banyak sekali orang yang kepencot dengan Dajjal, tertarik dengan Dajjal, akhirnya mau jadi pengikutnya Dajjal. Dan banyak sekali orang yang tersesat gara-gara pengaruh Dajjal. Makanya di akhir setiap kita melaksanakan sholat, kita diajarkan untuk membaca doa perlindungan dari 4 hal. Salah satunya bagaimana bunyinya? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Bentuk minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan fitnah al-masih dajjal itu ada 2. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar diwafatkan sebelum Dajjal muncul. Karena kalau Dajjal muncul, bisa jadi banyak orang yang sesat, banyak orang yang kafir jadi pengikutnya Dajjal, dan kita tidak ingin jadi seperti itu. Mungkin kalau saya ketemu Dajjal, barangkali saya nggak kuat, sehingga tertarik untuk jadi pengikutnya Dajjal. Karena kalau tidak, orang yang tidak mau mengikuti Dajjal dan dia ketemu Dajjal, maka dia hidupnya akan sengsara, hidupnya penuh dengan keterbatasan, bahkan kaliren gara-gara tidak mau beriman kepada. Itu fitnah syubhat paling puncak. Kemudian ada bentuk fitnah syahwat. Apa itu fitnah syahwat? Fitnah syahwat adalah ketertarikan manusia terhadap apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, sampai menyebabkan dia melanggar aturan Allah. Ketertarikan manusia terhadap apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Contohnya apa Pak? Allah berfirman dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Terus, wal banin. Kemudian, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Langsung dapat hadiah Pak. Allah sebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat. Menungso niku dihiasi oleh Allah senang dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsunya. Apa saja yang disukai oleh manusia? Hubbus syahawati minan nisa. Sing lanang seneng karo wong wedok. Selanjutnya seneng apa lagi? Wal banin, seneng anak. Kemudian apa lagi? Seneng dunya brono sing rupane emas lan perak. Lalu seneng apa lagi? Seneng kendaraan yang mewah,
senang dengan tanaman, aneka hasil sawah, senang dengan buah-buahan, itulah syahwat. Senang seperti ini ditanamkan pada hati seorang manusia, nggak mungkin dihilangkan, Pak. Maka kalau ada orang yang nggak senang wong wedok, normal boten, Pak? Normal boten? Pak, cari yang jomblo, mana yang jomblo? Kan belum terbukti itu. Kalau ada orang yang tidak punya rasa tertarik pada lawan jenis, normal nggak? Nggak normal. Ada orang yang tidak punya ketertarikan untuk memiliki anak, normal nggak? Nggak normal. Karena normalnya manusia senang dengan yang seperti ini. Namun ketika kita punya rasa senang kepada seperti ini, tidak boleh melanggar aturan Allah. Kalau sampai melanggar aturan Allah, berarti dia telah mendapatkan fitnah syahwat. Dan ketika itu dibiarkan, dia akan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa puncak dari fitnah syahwat adalah harta dan wanita. Nabi SAW pernah menyebutkan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati yalmal. Tiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, ma taraktu syai'an ba'di adarra 'ala rijal minan nisa. Belum ada ujian yang lebih membahayakan bagi lelaki setelah aku meninggal dibandingkan ujian wanita. Satu lagi yaitu tahta. Rasulullah SAW menggambarkan, ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanamin. Apabila ada dua serigala yang lapar, yang dilepas di tengah kerumunan kambing, bi afsada min tama'i ahadikum, lebih merusak dibandingkan kesenangan kalian dan tamaknya kalian terhadap jabatan dan riasah, keinginan untuk menjadi atasan. Orang kalau sudah pengen jabatan, merusak agamanya sebagaimana layaknya serigala yang dilepas di kerumunan kambing, merusak kambing itu. Mungkin ada yang nyokot kupingi, ono sing nyokot wetenge kambing, ada yang nyakar bagian mana, sehingga banyak sekali kambing yang mati dan kambing yang terluka. Disebabkan karena dua serigala lapar yang dilepas. Kata Nabi SAW, keinginan seorang hamba untuk mendapatkan posisi dan kepemimpinan lebih merusak agamanya dibandingkan kondisi serigala yang seperti ini. Ini contoh gambaran fitnah syahwat. Sehingga sering disebut dengan orang tahta, harta, tahta, wanita. Kalau ini tidak dikendalikan, bisa menyebabkan orang itu jadi rusak agamanya. Melanggar aturan Allah, sikut-sikutan dengan temannya, tidak tahu aturan, nyuwun sewu, sampai geser galengan. Boten ngaten iki. Sawah sebelah atau ditilii tonggone, akhirnya ketika dia macul galengan, dipindah ning sebelah. Itu galengan kalau dibiarkan saja setahun geser ping pinten, Pak? Ping telu niku pinten senti kinten-kinten? 5 senti. 5 senti ping 5 tahun 15 senti. Dan pelanggaran seperti ini banyak sekali. Nyun sewu nggih, 5 senti niku nek ditanduri pari bisa metu pinten kintal. Sampai diperjuangkan, Pak. Orang kan cuma ngambil 5 senti. Itu nek ditanduri pari niku metu pinten kintal, Pak. Tergantung panjangnya. Rata-rata pinten kintal. Napa ndugi sekintal? Sate ketar mubeng ngoten nggih. Subhanallah. Sehingga kadang orang memperebutkan sesuatu yang sedikit hasilnya, tapi itu sampai marakno padu karo tanggane, sampai marakno rebutan dengan temannya dan seterusnya. Nabi SAW mengingatkan, man ghasaba ardan
walau shibran. Orang yang gosok tanah meskipun hanya sejengkal. Tuwiqa alaihi bisab'ina aradina yaumal qiyamah. Maka besok di hari kiamat dia akan dikalungi dengan bumi sampai 7 lapis sesuai dengan yang dia ambil. Oh ya kuat Pak. Kalungi tanah sakmono gede ini. Tidak mungkin kuat. Tapi itulah hukuman bagi mereka yang suka ngerebut tanah, walaupun dengan cara bertahap, kadang setahun dapat 5 cm, nanti nyuwun sewu kadang sampai nggeser patok, dan itu perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan, la'ana Rasulullah SAW man ghayyara manaras sabil. Rasulullah SAW melaknat orang yang mengubah manaras sabil. Yang dimaksud dengan manaras sabil adalah batas tanah. Sehingga kadang patok digeser. Geser patok dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bayangin ya. Orang ini pengen ketemu Nabi SAW nalikannya di yaumil qiyamah, tapi dia menjadi orang yang dikutuk oleh Nabi SAW. Kira-kira bisa selamat nggak Pak orang kayak gitu? Makanya bahaya besar. Jangan sampai gara-gara saking senangnya dengan harta sehingga membuat kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitnah syahwat. Baik, sekarang obatnya bagaimana? Kita kadang mendapatkan fitnah syubhat dan kadang mendapatkan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat ini selalu menyambar-nyambar dimanapun kita berada. Sehingga kadang ketika kita berada di luar rumah, sing jenenge maksiat tidak bisa dihindari. Apalagi nyuwun sewu nggih, aurat tercecer di mana-mana. Nek wis nang pasar, bisa nggak Pak ke pasar tanpa lihat aurat? Ada Pak? Nang pasar tanpa lihat aurat ada Pak? Yang serakin wonten? Wonten? Oh, enggak bisa. Ya Allah. Sehingga seorang hamba selalu diuji oleh Allah dengan aneka ujian seperti ini. Untuk membuktikan siapakah di antara mereka yang komitmen dengan aturan. Sehingga dia selalu menjaga diri. Saya nggak mau ini. Kenapa? Ini durhaka kepada Tuhanku. Ini maksiat, ini nggak boleh. Berarti dia menjaga diri. Tapi terkadang ada orang yang terjerumus ke dalamnya sehingga itu membuat penyakit dalam hatinya. Disebabkan karena dia terkena dengan fitnah syubhat, ujian syubhat dan ujian syahwat yang bisa menyebabkan hatinya jadi ternodai dengan aneka penyakit. Terus obatnya pripun Pak? Agar kita bisa kembali sehat, memiliki hati yang sehat dan bisa merasakan lezatnya ibadah sesuai dengan rasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nalikane wong loro ketika ada orang sakit, lalu dia datang ke dokter. Maka dokter akan melakukan 3 hal sebagai upaya untuk pengobatan bagi orang yang sedang mengalami sakit. Yang pertama, dokter akan melakukan tindakan yang disebut dengan himayatul quwwah, menjaga kekuatan. Jadi teori ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, dan beliau menceritakan ada seorang tabib, ada seorang dokter dari Mesir yang bilang orang yang mendapatkan teori ini dia bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan. Bahkan andaikan dia harus melakukan safar yang jauh untuk hanya belajar 3 teori ini, maka safar itu sudah mengimbangi biayanya untuk dapat teori ini. Teori tentang bagaimana cara membersihkan penyakit dalam hati dan membersihkan penyakit dalam badan. Jadi secara prinsip sama. Pertama, dokter akan menyarankan agar orang itu menjaga kekuatan. Maka biasanya dokter akan ngasih nasihat. Bapak istirahat yang cukup, makan yang cukup. Kemudian tidak lupa dokter ngasih apa? Dokter ngasih suplemen. Ini vitamin untuk Bapak, tolong dikonsumsi 10 kali sehari. Dalam rangka untuk menjaga kekuatan. Sehingga dokter ngasih motivasi kepada pasien ini.
Jaga kesehatan, jaga istirahatnya, jaga makannya, istirahat yang cukup, makan yang cukup. Sebab orang yang sakit, modal utama untuk bisa menyembuhkannya adalah dengan memberikan kekuatan baginya. Orang itu kalau sudah tidak ada kekuatan dari dalam, mau disembuhkan nggak bisa, Pak. Sebab modal utama untuk bisa sembuh adalah dipertahankan kekuatan pada dirinya. Baik. Wong sing loro ati nggih ngoten, Pak. Orang yang punya penyakit batin, mereka kalau mau menyembuhkan penyakit hatinya, maka hatinya harus dikuatkan dulu. Bagaimana caranya agar orang itu bisa memiliki hati yang kuat? Cara agar orang bisa memiliki hati yang kuat adalah dia diberi asupan dan nutrisi yang membuat hati itu bisa dekat dengan Allah. Asupan ini apa, Pak? Ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi dia dipaksa untuk dekat dengan Allah, terutama yang disebut dengan nutrisi batin adalah pengajian. Orang mendengarkan siraman rohani, tausiah itu nutrisi bagi batin. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran ilmu yang beliau sampaikan itu ibarat air hujan, sedangkan hati manusia seperti apa? Tanah di muka bumi. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda, kamathalil ghaithil kathir asabat ardan." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku bawa itu sebagaimana hujan lebat yang turun di muka bumi. Sehingga yang namanya tanah kalau tidak pernah kena air hujan, Pak, sawah nek pas musim kemarau niku pripun, Pak? Garing sampai pecah-pecah. Sehingga kadang dilewati saja itu bisa berbahaya. Karena dia tidak pernah terkena dengan air. Begitu hujan turun, Masya Allah. Yang awalnya kering kerontang tiba-tiba langsung tumbuh. Yang pertama kali tumbuh apa, Pak? Langsung hijau, lumut, tumbuh, suket tumbuh, dan seterusnya. Sehingga manusia bisa memanfaatkan hasilnya karena sawah ini dikasih dengan hujan, kasih air. Maka orang kalau pingin hatinya subur, pingin hatinya dapat nutrisi, dia harus ngajak hatinya untuk apa? Merungokno, dengarkan itu ilmu, datangi majelis ilmu, sehingga kalaupun kaum muslimin dia tidak punya kesempatan untuk datang di majelis ilmu saking sibuk, mulai dari hari Sabtu sampai hari Kamis nyambut gawe, Jumat libur, datang ke Jumatan. Walaupun dia tidak bisa ikut kajian, minimal sehari sepekan dia mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh khatib. Lho kok yang ini kok ditinggal turu? Kajian wis ra tau, teko Jumatan telat, lungguh ning jero masjid karena adem, merem. Oke, ngoten niku, Pak. Lah kalau orang seperti ini sampai kapan dia bisa mendapatkan nutrisi bagi batin? Ditinggalkan semua. Kon lunga ngaji gak gelem, kon ngrungokno pengajian ning radio luwih seneng ngrungokno hiburan musik, luwih seneng ngrungokno dangdut. Ketika Jumatan tekone telat, bar mlebu masjid lungguh merem, sehingga sama sekali dia itu membuntu hatinya, dia menahan hatinya untuk bisa mendapatkan nutrisi bagi batin. Orang kalau sudah dalam kondisi semacam ini, maka hatinya tidak akan bisa sehat. Karena kekuatannya nggak ada. Karena itu tadi kita sebutkan, orang kalau dapat as-sakinah, maka imannya akan bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka di samping iman yang sudah ada dalam hatinya. Terus di mana, Pak, kita bisa mendapatkan sakinah yang turun itu? Di mana kita bisa dapat sakinah? Golek sakinah teng pundi, Pak? Teng pasar, majelis ilmu. Masya Allah, dapat tadi.
Kita bisa mendapatkan as-sakinah di mana? Di majelis ilmu. Nabi SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Apabila ada orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah alias masjid, kemudian mereka mempelajari kitabullah, mempelajari isi Al-Quran dan hadis Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun as-sakinah dalam diri. Dengan modal as-sakinah itulah iman seorang hamba akan bisa menjadi hati itu akan bertahan nutrisinya sehingga dia bisa lebih sehat. Makanya di majelis ilmu yang ketika ada as-sakinah, as-sakinah niku artinya apa, Pak? Tenang. Sehingga di majelis ilmu orang bisa mendapatkan ketenangan, rasanya adem, ayem, merem. Ada yang merem nggak coba? Ini itu efek dari apa? Ketenangan. Saking tenangnya didongengi terus menang merem. Memang Pak, perjuangan untuk bisa datang sholat subuh itu berat ya. Satu kampung berapa kakak? Satu kampung ini berapa kakak? 114 kakak. Yang tangi subuh berapa kakak? 120 kakak, Masya Allah. Subhanallah. Andaikan seluruh kakak itu semuanya bangun subuh datang ke masjid, Pak, maka suasana sholat subuh seperti Jumatan. Tapi yang terjadi ketika sholat subuh, andaikan tidak ada pengajian, berapa shaf biasanya? 2 shaf. Insya Allah. Sehingga yang datang cuma 20 orang, 30 orang, masih banyak yang tidak datang. Mereka yang berjuang, bangun di waktu pagi, meninggalkan kasurnya padahal masih ngantuk, berangkat ke masjid, terus turun yang masjid. Pas pengajian dilanjut lagi, merem-merem katanya. Baik. Jadi itulah pengaruh dari as-sakinah. Dengan adanya as-sakinah, iman seorang hamba akan naik dan bertambah. Karena itu dulu sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika beliau ngundang orang untuk kumpul di majelis ilmu, ajak masyarakat untuk ngrungokna pengajian, Mu'adz itu memanggil dengan mengatakan, "Halumma nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Mari kita ngecas iman sesaat. Sehingga ngajak orang untuk ikut ngaji itu, mari kita ngecas iman sesaat. Halumma nu'minu sa'atan. Mari kita ngecas iman sesaat. Sebab ngaji itu sama dengan meningkatkan Jadi jangan duduk di majelis ilmu yang betul-betul majelis ilmu, Pak, bukan majelis guyon. Ketika jenengan duduk di majelis ilmu mendengarkan tausiah, rasanya iman itu tambah yakin, tambah seneng, tambah sregep dan seterusnya. Itu bukti bahwasanya imannya baik. Ini cara yang pertama. Jaga kesehatan batin dengan cara mendekat ke majelis ilmu, dengan cara beribadah kepada Allah agar ini tidak hilang. Sebab penyakit hati itu akan semakin kuat kalau kemudian orangnya tidak mau meninggalkan, orangnya sering datang ke majelis ilmu. Selanjutnya yang kedua, setelah dia diberi kekuatan batin, maka dokter tahapan yang kedua adalah dia melakukan al-himayah anil mu'dhi, penjagaan orang ini dari sesuatu yang bisa nambahi penyakitnya. Maka dokter akan ngasih nasihat, aneka pantangan yang tidak boleh dilakukan. Nyun sewu nggih, nyakite Bapak, ini ada beberapa pantangan. Apa mawon Pak dokter? Nomor 1, tidak boleh makan nasi. 2, tidak boleh minum teh manis. 3, tidak boleh minum kopi. Sayur-sayuran nggak boleh, buah-buahan nggak boleh. Nah terus kalau niki mangan nopo? Air putih saja. Sehingga Anda akan diberitahu pantangan-pantangannya. Pak, niki kolesterol nggih Pak? Pantangan, makanan yang tidak boleh 1, 2, 3, 4 disebutkan.
Bapak tidak boleh melakukan aktivitas ini, tidak boleh melakukan aktivitas ini. Pantangannya disebutkan. Karena pantangan itu kalau dilanggar akan semakin memperparah penyakitnya. Sehingga orang ketika punya penyakit, maka dokter akan memberitahu apa saja yang harus dihindari. Dalam posisi itu, dokter tidak ingin penyakit sang hamba lebih parah. Penyakit orang ini lebih parah. Demikian pula ketika seseorang punya penyakit batin. Pantangan harus dihindari. Apa Pak? Pantangan penyakit batin Pak. Pantangan penyakit hati adalah maksiat. Sehingga seorang ulama ketika memberi nasihat kepada orang yang bingung, Pak, kula niki gampang stres, kula niki gampang bingung, kula niki kok susah nggih, rasane abot banget nek dijak nglakoni taat. Jangankan sholat sunnah, sing wajib saja kadang sering bolong. Iku pripun nggih? Carane biar saya tuh sebenarnya pingin seperti teman-teman itu loh, bisa datang ke masjid sregep 5 waktu. Tapi kula niki Pak, nek subuh niku angel le tangi turu. Ustadz ini akan menjelaskan pantangan. Selain beliau memberikan arahan agar dia menjaga kekuatan hati, maka sang ustadz akan menyebutkan, Pak, pantangan terbesar kenapa orang itu susah ngelakoni taat adalah sebab dia berbuat maksiat. Nabi SAW pernah mengingatkan, idza adnabal abdu dzanban, nalikane seorang hamba itu nglakoni dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan dalam hatinya noda hitam. Fa in istaghfara wa taba, kalau dia istighfar dan bertaubat, sukila qalbuhu, maka hatinya akan dihapus noda-noda hitam tadi. Wa illa dida fi qalbihi hatta ta'luwa anhu, dan jika dia tidak taubat, tetap melakoni dosa, maka akan ditambahkan noda-noda hitam tadi dalam hatinya sampai menutupi permukaan hati. Lalu kata Nabi SAW, fadzalikumur ran, itulah ran yang Allah sebutkan di surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa mereka sampai menolak kebenaran Al-Quran? Disebabkan adanya ron dalam hatinya karena perbuatan maksiat dan dosa yang dia lakukan. Sehingga orang ketika saking banyaknya terjerumus ke dalam perbuatan dosa, itu sampai wedi mangkat ning masjid. Ya nggak mau. Kuning masjid mau diseneni Mas. Kenapa kok diseneni? Pokoknya yang dosa. Izin karo koncone. Dia masuk masjid itu dia malu sama teman-temannya. Dan itu membuat dia semakin jauh dari hidayah. Kadang ada orang yang karena saking banyaknya berbuat maksiat, bertahan dalam perbuatan maksiat, sampai mau datang ke majelis pengajian itu nggak mau dia. Kenapa? Takut nanti tidak ketika mendengarkan tausiah, wah aku tadi ngerti kabeh nek aku ngelakoni banyak dosa. Nyuwun sewu ya. Ada sebagian orang yang dia punya pekerjaan di dunia riba. Itu sampai membuat dia itu nggak mau datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian. Kone aku teko Mas, sate terus nyinggung riba nih, aku mboten kuat loh Mas. Ngrungokno itu ora kuat Pak. Karena dia banyak melakukan pelanggaran di situ, sehingga sampai dia itu nggak mau untuk mendengarkan karena apa? Khawatir nanti menyinggung masalah pelanggaran yang dia lakukan. Saya itu punya buku nih. Judul bukunya Ada Apa Dengan Riba. Ada ibu-ibu yang bercerita ke temannya, lalu temannya cerita ke saya. Buku ini dibawa oleh ibu ini ke rumahnya, kemudian ditaruh di meja. Biar dibaca oleh suaminya. Itu suaminya pulang Pak, nesu bojone Pak. Nek kowe buka buku iki omamu kobong. Saking takutnya dia untuk membaca isi buku ini, dia minta kepada istrinya buang buku itu. Gak mau dibaca. Dia takut. Padahal saya juga nggak cerita horor di buku ini. Dia takut untuk membacanya. Belakang itu ada salah satu teman yang punya pengalaman ya.
Pak Wawan namanya. Ada Pak Wawan ini punya teman yang kerja di dinas perizinan di daerah jauh dari tempat kita, Pak. Jauh dari Sragen pokoknya ya. Dan saya punya buku judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Ketika ketemu, karena lama nggak ketemu ya, teman sekolah ketika ketemu kasih hadiah. Ini gawanan buku Fikih ASN. Namamu ASN toh? Ya, gawanan buku ASN. Fikih ASN dan Karyawan. Belum nompo, Pak. Ini ponggo sampean moco gratis gawanan moh gak gelem nompo. Wedi ndelok isine. Kenapa? Dia tahu pelanggaran dia ada di sini. Sehingga dia takut ketika membaca itu, wah jangan-jangan nanti nyinggung masalah ini, masalah ini, masalah ini. Dia takut untuk membacanya. Sehingga peringatan itu seperti bledek yang nyambar hatinya ketakutan sehingga dia menghindar. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Au kasayibin, atau seperti hujan yang turun deras sekali. Fihi dzulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Seperti hujan lebat yang turun. Di situ ada kegelapan, di situ ada petir, di situ ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Dia sumbat telinganya, dia taruh jarinya di telinganya. Kenapa? Takut untuk mendengarkan petir tadi. Ini adalah permisalan yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah. Yang kata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Amthalu fil Quran, beliau menjelaskan seperti itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Bagi orang-orang munafik, Quran itu seperti hujan yang turun deras. Di tengah hujan itu terkadang ada petir, terkadang ada kilat. Bagi orang munafik, ketakutan dia. Mereka takut jangan-jangan ada ayat yang menyinggung tentang kesalahan mereka. Dan Allah sebutkan di surat At-Taubah, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim ayatun. Orang munafik itu ketakutan ketika diturunkan kepada mereka ayat yang menyinggung kesalahan mereka. Itu ibarat petir dan bledek sehingga mereka tutup telinga. Maka manusia kalau dia terjerumus dalam perbuatan maksiat terlalu mendalam, itu sampai menghalangi dirinya untuk mau berbuat baik. Makanya kita kalau ingin selalu sehat, kita kalau ingin bertahan hati ini sehat, hindari yang namanya pantangan bagi batin. Napa niku rupane, Pak? Perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah istifragul mawad al-fasidah. Cara orang untuk membersihkan hatinya adalah dengan menghancurkan titik penyakitnya. Dokter ketika mengobati pasien akan dikasih antibiotik. Pak, penyakitnya Bapak ini sebabnya karena ada bakteri. Nah, dikasihlah antibiotik. Penyakitnya Bapak ini karena Bapak sedang mengalami radang, dikasih anti-inflam. Dan aneka obat yang lainnya, karena dokter merusak bagian itu, menghancurkan bagian yang menjadi pusat penyakit. Maka hati yang sakit juga seperti itu. Bagaimana caranya untuk membersihkan noda-noda dalam hati dan penyakit dalam hati? Caranya adalah dengan dipaksa untuk taubat dan banyak istighfar. Sehingga bagi mereka yang sudah tenggelam dalam perbuatan maksiat, Allah ajarkan, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan kepada para hambaku yang mereka telah berlumur dengan dosa dan maksiat. Jangan mereka putus asa dengan rahmat Allah. Allah bisa mengampuni semua dosa. Asal syaratnya apa? Gelem taubat. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menjauhi perbuatan dosa besar yang telah dilarang, maka kami akan tutupi dan kami akan hapus dosa-dosa kalian. Ya, penyakitnya akan dihancurkan oleh Allah. Maksiat itu akan dihilangkan oleh Allah dari hatinya disebabkan karena hamba ini
bertaubat. Allah. Baik, coba Pak bisa disebutkan ulang 3 cara untuk membersihkan penyakit hati. Nah, ya, hati. Ini dibedah, masih ibadah dan bertakwa. Dua, menuntut ilmu, tinggalkan maksiat dan bertobat istighfar. 5 jadinya. Ya Allah, baik, dapat hadiah ya. Nah, ada yang lain? Sebutkan. Nah, monggo nomor 1. Menjaga kekuatan batin. Yang kedua, menjaga kesehatan hatinya, menjaga diri dari sumber penyakit. Yang ketiga, menghancurkan titik penyakit. Allah. Sebutkan contoh bagaimana cara membangun kekuatan batin. Bagaimana cara membangun kekuatan batin? Monggo. Sering mendatangi majelis ilmu. Kalau dia, baik, dapat lagi, nanti kasihkan sampingnya yang jomblo itu ya. Baik. Di antara Bapak Ibu yang usianya paling senior, usia pinten? Paling senior. Mbak Yusuf pinten? 67. Ada yang 67,5? 67. Di atas 67 wonten? 67 yang paling puncak. Pinten? 62, Masya Allah. Berarti adik angkatan, ya? Oke, 67 dapat hadiah. Ingkang kagungan putra paling kathah. Yang anaknya paling banyak. Berapa, Mas? 6. 6. Mana? Yang mana? Ilyasar. Siapa namanya? Abu Ilyas. Kamu Abu Ilyas. 7. Insya Allah. Alhamdulillah. Ditambah lagi hadiahnya. Yang mertuanya paling banyak. Konten? Gak ada ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Yang datang dari paling jauh. Pundi? Oh, Sukoharjo, Ustadz ya. Ustadz, dapat hadiah Ustadz. Oh, dikasihkan Ustadz semua aja itu ya. Dari Sukoharjo. Ada Kartosuro? Mana Kartosuro? Kartosuro? Baik, dapat. Jogja kasih Mas. Alhamdulillah. Nah, nggih. Baik. Masih banyak? Masih banyak. Baik. Yang engkang kagungan sabin paling wiyar. Sing panene paling kathah sinten teng mriki? Pak Mahmud. Wonten Pak Mahmud. Ah, Pak Mahmud dapat hadiah. Berarti zakatnya paling banyak ini ya. Masya. Alhamdulillah. Nah, masih banyak. Masih ada kitab ya. Pertanyaan berikutnya. Ibu mau jawab? Ibu boleh jawab. Dan sakit nggih. Baik. Selanjutnya, yang saudaranya paling banyak. Gure paling kathah. Pinten? 10 bersaudara. Langsung menang itu dah. Berikutnya, yang sepanjang hidupnya tidak pernah punya utang.
Tak cilik-cilik kon ngacung. Dari as-sakinah, ketenangan. Dapat buku ada orang utang. Nanti dapat hadiah ini gini, Pak. Selanjutnya, sebutkan arti dari atau sebutkan cara Nabi SAW ketika beliau mau menenangkan dirinya. Bersolat atau salat? Salat. Dalilnya beribun, Pak. Karena Nabi SAW idza jadabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau punya masalah beliau Masya Allah. Baik. Ya. Diambil. Selanjutnya. Ketua takmir angkat tangan. Wah, oh Pak Joko. Apa tadi ini Pak Joko? Pembina takmir? Pembina takmir. Oh Pak Mahmud. Tadi sudah ya? Oke, berarti sebelahnya dapat hadiah. Sebelahnya Pak Mahmud. Ini untuk Ustadz aja. Baik. Sudah habis? Ini belum ya? Ini hadiah nggak Ustadz? Hadiah utama bukan? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma manfaat. Masya Allah. Harusnya dapat hadiah tadi. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara untuk menggerakkan warga, terutama warga Trobong ya, agar mau sholat subuh di caranya gampil Pak. Jenengan paringi arto insya Allah udah teko nih. Apa sing teko ning masjid entuk duit 1 juta, ngono. Kira-kira mau nggak Pak? Mau? Apa no? Berarti bisa dicoba itu ya. Masalahnya pahala itu nggak kelihatan. Nah, sehingga pahala karena nggak kelihatan, maka bahasanya adalah bahasa iman. Sinten sing iman, dia akan semangat untuk mencarinya. Makanya kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fihima." Andaikan wong niku ngerti seperti apa pahala yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang datang sholat subuh dan sholat isya, la atauhuma walau habwan, tentu mereka akan bersedia untuk mendatanginya walaupun sambil perangkak. Tapi gandeng ganjaran ini boten ditampakkan oleh Allah, jadi mereka tidak mau datang. Yang mau datang karena apa? Karena iman. Saya yakin ini ganjaran ini gede. Padahal ora ketok. Sehingga ketika jenengan pulang, coba cerita sama tetangganya. Kowe mau kok ora teko ning masjid, padahal ning kono mau ono ganjaran ini gede. Biasa saja dia. Tapi kalau jenengan ngomong ning tanggane, kowe mau kok ora teko ning masjid, nyesel awakmu. Lah ono apa? Dikai duit. Piro? 5 juta. Itu nyesel. Wah, kowe mau ora kondo-kondo, ora ngandani aku, ora ngejak aku padahal ono bagi-bagi duit. Padahal 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh luwih apik timbangane donya sak isinya. Andai kan dia dikasih duit 1 juta dia mau datang. Apalagi kalau dijanjikan dunia seisinya. Cuman karena ganjaran niku boten ketinggal, nggak kelihatan, makanya orang seperti ini kondisi. Bahagialah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya iman sehingga tetap yakin dengan janji Allah walaupun tidak melihat. Ngajeng niku wonten gantung-gantung ganjaran wonten. Ganjaran sing gelantungan wonten mboten ngajeng. Hah?
Mungkin jenengan nek undur medel siji nggih. Kan nggak kelihatan, Pak. Andai kan di depan tuh ada emas sekilo gantung-gantung gitu ya. Siapa yang datang ke masjid nanti pulang medel emas sekilo siji. Berikutnya medel emas lagi. Mungkin tidak ada masjid yang kosong. Tapi itulah ujian sehingga ganjaran tidak kelihatan. Wallahu a'lam. Mencekap? Baik. Sekian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.